Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur bisa kembali berkumpul di doa pagi, dan saya yakin dan percaya kita pasti Tuhan berkati. Pagi hari ini kita mau lihat sebuah kata, dan kata tersebut adalah tekun. Ketika saya membuka Kamus Bahasa Indonesia, tekun itu artinya berkeras hati dan bersungguh-sungguh. Tekun itu artinya berkeras hati dan bersungguh-sungguh. Ketika membaca arti tekun ini, berarti tekun ini sangat diperlukan oleh kita semua. Karena ketika kita mengerjakan segala sesuatu, kita butuh kesungguhan hati, kita butuh tekun ini. Nah, tekun ini bisa juga dilakukan baik untuk hal-hal yang negatif dan hal-hal yang positif. Hari ini tentunya kita tidak akan melihat tekun dalam hal-hal yang negatif, tapi kita akan melihat tekun dalam hal-hal yang positif yang dapat membuat kita bertumbuh dan semakin mengenal Kristus lebih dalam lagi. Yesaya 55 ayat 6. Kita buka dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yang pertama adalah tekun dalam mencari Tuhan. Yesaya berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Yang butuh Tuhan adalah saya. Bukan Tuhan butuh saya. Saya yang membutuhkan Tuhan. Karena saya butuh Tuhan, maka saya harus mencari Tuhan. Berapa banyak kita hari-hari ini yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau berapa banyak hari-hari ini kita mencari yang lain, bukan mencari Tuhan? Ketika kita sakit mungkin, dokter angkat tangan, kita bukan cari Tuhan, supaya Tuhan turun tangan, tapi kita cari dukun. Berapa banyak dari kita yang ketika kita mengalami kesulitan ekonomi ataupun masalah, yang kita cari adalah gunung-gunung yang lain. Kita bukan cari Tuhan. Ketika kita cari Tuhan, maka Tuhan otomatis akan menemui kita. Amos 5 ayat 4 berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ketika kita cari Tuhan, maka kita akan hidup. Kalau kita cari yang lain daripada Tuhan, maka roh kita akan mati. Mencari Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Karena ada saat di mana Tuhan masih berkenan untuk kita temui. Ada saat di mana Tuhan tidak berkenan untuk kita temui. Oleh karena itu, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, agar kita masih bisa menemui Tuhan, marilah kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal yang kedua adalah tekun dalam berdoa. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kenapa kita harus tekun dalam doa? Berapa banyak di antara kita yang malas doa? Mungkin kita berkata, sepertinya kalau kita berdoa dan tidak berdoa sama saja. Mungkin kita berkata, saya sudah berdoa 10 tahun, mungkin 20 tahun, tapi Tuhan belum jawab doa saya. Mungkin juga kita berkata, kalau pendeta yang berdoa, sepertinya lebih cepat dijawab Tuhan. Kalau saya yang jemaat, apalagi tidak
terlibat dalam pelayanan. Sepertinya lambat Tuhan untuk menjawab doa saya. Tidak demikian, karena Tuhan menginginkan kita untuk tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Ketika kita berdoa, ini mendekatkan kita dengan Tuhan. Tuhan ketika menjawab doa kita, Tuhan tidak melihat berapa lama kita berdoa, tetapi Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, dan apakah doa yang kita minta kepada Tuhan itu benar-benar sudah sangat kita perlukan. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk tetap tekun dalam berdoa. Yang ketiga adalah tekun dalam ujian. Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berapa banyak kita hari-hari ini yang sedang mendapatkan ujian dari Tuhan? Kalau bilang ujian, saya teringat dengan Ayub. Ketika Ayub diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh iblis, Ayub tidak pernah lari meninggalkan Tuhan. Ayub tetap tekun dalam ujian yang dia hadapi. Dan apa yang diperoleh oleh Ayub? Berkat double porsi. Apakah kita ketika kita mendapatkan ujian dari Tuhan, kita mendapatkan masalah, kita lari meninggalkan Tuhan, atau kita lebih dekat lagi dengan Tuhan? Banyak orang hari-hari ini kalau saya lihat di medsos yang meninggalkan kepercayaannya demi harta. Banyak yang berpaling dari kasih Kristus demi sesuatu yang ingin dia dapatkan. Nah, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap tekun menghadapi masalah apapun yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa naik tingkat. Kita bisa naik kelas. Kita jangan lari dari ujian yang Tuhan berikan. Yang keempat adalah tekun menanti janji Tuhan. Roma 8 ayat 25. Roma 8 ayat 25 berkata, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Begitu banyak janji Allah dalam Alkitab, dan untuk menerima janji-janji tersebut, tentunya kita harus tekun, supaya janji-janji itu boleh digenapi dalam hidup kita. Banyak janji-janji Allah yang tidak bisa kita nikmati karena kita tidak tekun. Kita menganggap Tuhan lalai, walaupun Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Janji Tuhan bisa kita terima ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu butuh ketekunan supaya janji-janji Tuhan bisa kita terima. Yang kelima adalah tekun dalam iman. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Karena kita itu harus tekun, supaya iman kita tidak bisa tergoncang, diombang-ambingkan oleh banyak hal yang ada dalam dunia ini. Tentu iman kita harus tekun kepada Kristus.
Kalau 5 hal ini kita jalani dengan tekun, maka itu akan membuat yang pertama kita menjadi berani. Ketika iman kita tekun kepada Kristus, kita berdoa dengan tekun, maka kita akan menjadi orang yang pemberani. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak menyembah patung yang ada, dan mereka dihukum masuk ke dalam lautan api. Dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18, seperti ini bunyi firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ketika kita tekun ikut Tuhan, kita tekun dalam iman kita akan menjadi orang yang pemberani. Kita tidak akan bisa tergoyahkan iman kita kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa berkata seperti itu, bisa menjadi berani berkata seperti itu, karena mereka tekun iring Tuhan. Mereka tekun dengan iman yang mereka miliki. Yang kedua, tekun membuat kita kuat. Ketika Tuhan Yesus mau disalib, Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi ketika Petrus menjadi orang yang tekun, Petrus menjadi martirnya Allah. Petrus menjadi orang yang kuat. Dia tidak takut lagi ketika ada yang berkata Petrus ini adalah murid Kristus. Dia akan maju dan berkata, saya benar murid Kristus. Tidak seperti Petrus yang awal. Ketika ada anak kecil yang berkata, bukankah kamu adalah bagian daripada Kristus? Dia menyangkal. Nah, tekun yang kedua, ketika kita mengikuti dengan tekun apa yang Tuhan inginkan untuk kita jalani, kita akan menjadi orang yang kuat. Kita bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tekun yang ketiga, ketika kita mengikuti kelima hal yang ada, adalah tekun yang bisa membuat kita sukses. Saya melihat di setiap bidang, ketika kita mau tekun, kita akan sukses. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan benar, maka kita akan dibuat Tuhan menjadi orang yang sukses. Oleh karena itu, pagi hari ini, mari kita mulai untuk tekun di dalam berdoa, kita mulai tekun dalam mencari Tuhan, kita mulai tekun di dalam setiap ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mulai tekun melihat semua janji-janji Tuhan dalam hidup kita supaya digenapi, dan kita mulai tekun dalam iman kita supaya hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin bersandar sama Tuhan, semakin berharap sama Tuhan.